Rahasia Jembatan Shirotol Mustaqim. Alhamdulillahirobbil alamin, dengan terkejutnya habis selesainya cerita kajian diri minggu kemarin yang memberikan salam kepada terutama Nabi Muhammad SAW dan kepada para malaikat, kepada alam semesta, juga kepada para roh dan rasa Nabi dan Rasulnya beserta istri-istrinya, dan kepada para wali Allah dan alim ulama kiai serta ustadz yang telah mendahului, dan kepada nenek kakek ibunda Witriatun ayahanda Abdul Latif serta kepada saudara yang telah mendahului agar diberikan ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tiba-tiba dalam diri ada yang bertanya, jembatan Shirotol Mustaqim itu siapa yang membuatnya dan ada berapa jembatan tersebut dan bagaimana bentuknya? Ya Allah, izinkan hamba menjawabnya, walaupun jawabannya salah. Hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif tidak tahu karena jembatan itu sangat rahasia, tidak semua mengerti dalam hal tersebut, dan juga jembatan tersebut adanya di umul kitab Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Sebenarnya jalan dan jembatan yang dibuat oleh pemimpin negara Republik Indonesia Joko Widodo dengan waktu hampir 10 tahun itu dengan dana triliunan bahkan ribuan triliunan itu sangat bagus. Salah satunya menyambung keadilan namun masih dalam hinaan oleh manusia yang kurang waras. Ialah itu namanya jalan di dunia, walaupun dipandang baik dan indah nikmat dijalaninya tetapi mereka tidak merasakan bersyukur kepada yang menurunkan pemimpin. Di mana mereka tidak menghayati perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Muhammad 47 ayat 5, artinya Allah akan memberi pemimpin kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi benar-benar bahwa manusia itu tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pemimpin Republik Indonesia yang mendapat wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dihina habis-habisan, dari mulai Plongo, bebek lumpuh, Firaun, otoriter. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran yang luar biasa kepada pemimpin kita. Yang menjadi anehnya, orang-orang yang pecat oleh presiden itu kan para koruptor, kok malah dituduh otoriter. Kan aneh, itulah yang dikatakan ilmunya guru tanpa sekolahan, bertitel tanpa ada yang memberi titel. Ternyata inilah yang dikatakan Salim lagi bodoh, diberi jabatan dan beri tugas melaksanakan kegiatan proyek malah dikorupsi hingga mencapai miliaran hingga triliunan, baru merasakan kebodohannya ketika terjerat KPK dengan hukuman yang berat dalam penjara, di mana yang ternyata mereka itu bergurunya adalah dengan iblis dan setan. Kalau jin kafir itu tidak ada hubungannya dengan korupsi, karena jin kafir tugasnya hanya mengajak umat yang kurang iman untuk berbisnis mencari kekayaan yang diharamkan agama Islam. Sebelum kita lanjutkan pada rahasia jembatan Shirotol Mustaqim, siapa pembuatnya? Yang membuat jembatan kita ini yang membuatnya dengan berbagai macam cara membuatnya, dan jembatan tersebut macam-macam, bagus atau tidak tergantung bentuknya seperti apa. Bentuk itu sangat rahasia hanya karena jembatan ini tergantung kepada yang ada pada dalam diri, karena dalam dirilah yang mengukir jembatan itu sendiri. Namun kalau menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif kelihatannya seperti lambang dua kalimat syahadat, karena di bumi ini tidak lepas dari angka 2. Yaitu hanya warna, ya boleh percaya atau tidak, itu sama dengan lambang bendera negara Republik Indonesia yaitu merah putih. Itulah rahasia jembatan Shirotol Mustaqim. Saya terus pemikiran rasanya tidak lepas dari surat Al-Imran 191. Entar lagi duduk atau berbaring, kadang habis sholat tahajud, kadang sampai sholat subuh tidak tidur, apa saja yang terlintas dalam diri itu selalu menghubungkannya, yang membangunkan bukan kemauan sendiri, kadang merasa aneh. Namun saya Abdul Hadis bin Abdul Latif selalu bersyukur merasa ada yang membimbingnya. Semoga mendapat hadiah hidayah yang membuat percaya diri bahwa diri ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Fajr 89 ayat 14. Sekarang saya Abdul Hadis bin Abdul Latif dalam kajiannya bahwa jembatan Shirotol Mustaqim itu yang terbuat dari dua cahaya yang ada dalam dirinya setiap manusia. Ini sekedar hanyalah kajian, boleh percaya ataupun tidak perlu dipercaya. Di sini saya ambil bendera lambang negara kita yaitu merah putih. Cara manusia menciptakan jembatan itu ada yang melalui dengan contoh, salah satu menggunakan cahaya merah. Cahaya ini yang ditunggu khadam para pemimpin melalui surat Al-Qasas 28 ayat 41. Yaitu cahaya nafsu duniawi, di mana mencari nafkahnya dengan berbagai cara untuk dapat dikuasai atau dapat dimiliki. Yang penting halal menurut mereka sendiri, bukan dari kesucian nurani. Kalau kerjanya tidak mengenal waktu, maka inilah cara membuat jembatan cahaya merah. Ini sebagai contoh kecil saja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melipat gandakan dosa hasil kejahatan. Ini sebagai ilustrasi saja guna menyadarkan diri. Seumpama seseorang melakukan korupsi, misalkan kita korupsi atau maling 100.000, kita belikan mangga mendapat 4 kilogram. Itulah beratnya dosa.
Lalu ketika kita dikubur lalu mangga tersebut ditimpakan dalam kuburnya dengan keadaan seperti api neraka. Terpikirkah mereka kalau korupsi miliaran atau triliunan entah diperuntukannya untuk apa? Dan inilah cara yang baik membuat jembatan Sirotol Mustaqim menggunakan cahaya putih dengan cara-cara menggunakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Imran 31, dilakukan dengan gerak seperti sholat, zikir bertawasul, syudakoh, melindungi dan memuliakan kedua orang tua dan menyantuni anak-anak yatim. Insya Allah pasti jembatan seperti apa yang ada pada surat Al-Fatihah berkala yang lurus dan benar, dan masalah kenikmatan itu tidak bisa dibayangkan. Ini berlaku bukan untuk Islam aliran sebagaimana jembatan merah yang dibayangkan hanya dua rasa yaitu sebagaimana surat Sad 38 ayat 57. Jadi yang namanya jembatan Sirotol Mustaqim yang menuju ke surga dan neraka itu sudah tercipta atau sudah ada. Untuk meyakinkannya itu sudah tertera pada Al-Quran setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menasehati umat manusia. Melalui surat As-Sajdah 32 ayat 15. Ini beda lagi jembatan yang gaib dan abdol selagi kita masih hidup jembatan yang menuju ke tujuan walaupun telah tiada tetapi masih diyakini oleh setiap yang butuh yaitu jembatan juga tetap ada dua yaitu pada surat Al-Hajj 22 ayat 75 artinya, Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Untuk lebih jelasnya bahwa jembatan Sirotol Mustaqim diangin menggunakan alat panca inderanya kita yang terbuat asam 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya perlu dijaga karena Allah itu sendiri yang menjaga dan mengawasi dan semuanya panca indera digunakan dengan. Setidaknya ada beberapa yang menyalahi tentunya manusiawi tidak mungkin manusia sama dengan para nabi terutama dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang namanya dosa manusia. Jadi panca indera itulah sebagai alat pembuatan dua jembatan Sirotol Mustaqim yang keduanya ditunggu dua khodam yang pertama bendera warna merah ditunggu oleh Dajjal Al-Qatar 28 ayat 41. Dua sedangkan bendera warna putih ditunggu oleh Al-Imran 31.